Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, di bedah isu saat ini saya ingin sedikit mendiskusikan sebagai diskusi awal soal wafatnya Bupati Bekasi. Wafatnya Bupati Bekasi hari Ahad tanggal 11 kemarin itu paling tidak menyisakan tidak hanya kesedihan bagi warga Bekasi dan kita semua, karena beliau bupati kemudian tidak mendapatkan ruang ICU di RSUD Bekasinya, lalu kemudian bergeser ke rumah sakit swasta di Tangerang dan beliau kemudian wafat di rumah sakit itu. Nah, yang ingin saya diskusikan di bedah isu sekarang ini tentu saja soal bagaimana pengisian jabatan Bupati Bekasi yang memang ditinggal oleh Pak Bupati yang wafat, dan sebelumnya Pak Bupati ini juga ada Wakil Bupati yang menggantikan Ibu Neneng Hasanah, beliau terpidana korupsi. Ada pasal 78 di Undang-Undang Nomor 23 yang menyebutkan jika kepala daerah dan atau wakil kepala daerah itu berhenti karena tindak pidana korupsi, lalu kemudian tidak mampu menjalankan tugasnya selama 6 bulan berturut-turut, itu kemudian juga satu lagi karena meninggal. Nah, yang posisi sekarang Pak Bupati itu meninggalkan jabatannya yang tentu saja sekarang jabatannya kosong. Lalu bagaimana kemudian konstitusi mengatur itu? Di Undang-Undang 23 itu tidak dijelaskan secara detail bagaimana pengisian jabatan bupati dan wakil bupati karena kekosongannya. Penjelasannya hanya disebutkan bahwa ketika sama-sama keduanya berhalangan tetap, maka kemudian DPRD harus memainkan peranan untuk memilih wakil bupati dan wakil bupati, begitu ya, kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tetapi ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pedoman umum peraturan tata tertib untuk DPRD yang menyebutkan bahwa DPRD bisa mengisi kekosongan jabatan itu jika masa jabatan yang tersisa itu lebih dari 18 bulan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau sisa masa jabatan yang ditinggalkan oleh Pak Bupati itu kurang dari 18 bulan. Hitungan kurang dari 18 bulannya itu sampai kemana? Ternyata ketika dihitung, maka jabatan beliau itu berakhir sekitar bulan Juli 2022. Kalau misalnya benar berakhirnya Juli 2022 atau September misalnya, karena pilkada saat itu September, maka per hari ini bisa kita hitung karena ini Juli, Agustus, September, Oktober, dan itu tentu saja masih tetap kurang dari 18 bulan. Kalau kurang dari 18 bulan, lalu bagaimana pengisiannya? Apakah kemudian pemerintah pusat melalui gubernur itu akan mengisi kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati di Bekasi itu dengan cara misalnya menunjuk pelaksana tugas. Jadi siapa PLT yang akan ditunjuk jika berhalangan tetap. Nah, lagi-lagi ini ada soal perbedaan konsep ketika memaknai soal istilah yang digunakan antara PLT dengan pelaksana tugas dengan pejabat sementara. Nah, juga dengan pelaksana harian. Nah, kalau pelaksana tugas ketika misalnya yang digantikannya itu berhalangan tetap, memang dalam hukum administrasi disebutkan yang menggantikan ada seorang PLT. Jadi pelaksana tugas, dan pelaksana tugas tentu juga ada aturan mainnya. Tidak hanya surat edaran yang mengatur memang pengisian jabatan di sisa lebih dari 18 bulan itu, surat edaran Mendagri, tetapi juga ada surat edaran dari Menteri Menpan RB yang mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan PLT, kemudian PLH dan seterusnya. Sahabat pembelajar, lagi-lagi memang selalu saja ada kekosongan hukum dan tafsirnya lagi-lagi diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menafsirkan bagaimana sebetulnya pengisian jabatan untuk kasus-kasus seperti yang menimpa pemerintah daerah Kabupaten Bekasi.
kita tunggu saja respon dari Kemendagri, karena kita masih dalam posisi berduka, tentu menunggu 1-2 hari ini, tetapi hukum tetap harus berjalan. Prosesnya tentu saja nanti akan ada penyampaian di rapat paripurna oleh DPRD, dan kemudian rapat paripurna itu nanti akan menyurati kepada Mendagri melalui gubernur untuk menyampaikan kondisi atau keadaan wafatnya Bupati Bekasi. Lalu setelah itu prosesnya bergulir ada di Kemendagri melalui Gubernur Jawa Barat untuk mengisi kekosongan itu. Saya pikir tafsir saya tentang pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati di Bekasi itu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.